Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Listiani. Saya mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Cimarga, Kabupaten Lebak, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta PPG 2015000733133 dan dengan nomor induk mahasiswa 2023230172. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan submateri perdagangan internasional. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga baik, tetap baik dan selalu baik. Amin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPS ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan selanjutnya, silakan ketua kelas dipersiapkan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Farel, silakan dipersiapkan doanya. Sebelum belajar, marilah kita baca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu sebelumnya ya. Nanti. Oke, kita absen dulu ya. Pertama, Agung. Sakit. Ini sakit. Alia. Sakit. Apia. Elsa. Vira. Haira. Kustanti.
Mariam. Muhammad Farel. Ada. Muhammad Gali. Ada. Nabila. Putri Julia Amanda. Ya. Kinazia. Ya. Rini. Rupiah. Siti Fitriati. Siti Nurul. Tia Listiani. Tiara Maharani. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini 2 orang, yang satu sakit ya, yang satu izin ya. Semoga yang hari ini tidak masuk, yang hari ini sakit, kita doakan bersama-sama semoga segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Ibu mau tanya dulu nih ya, materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Buat minggu lalu kita sudah belajar tentang materi tentang globalisasi. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada? Silakan. Enggak? Ada yang masih ingat? Masih. Coba acung, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, siapa? Chelsea, silakan. Pembelajaran kita di minggu lalu itu tentang globalisasi, Bu. Ya, apa globalisasi itu? Oke, jadi globalisasi itu adalah proses tatanan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai gagasan yang dimunculkan oleh seseorang atau satu kelompok yang tidak dikenal di sebuah wilayah, kemudian ditawarkan kepada bangsa lain. Oke, tepuk tangan buat minggu lalu kita sudah belajar. Oke, selain Chelsea, siapa lagi yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Itu kita belajar tentang apa? Ya, Eca, silakan Ca. Kemarin kita belajar bentuk-bentuk globalisasi. Ya. Yang pertama ada globalisasi di bidang budaya, yang kedua globalisasi di bidang iptek, yang ketiga globalisasi di bidang ekonomi, yang keempat globalisasi di bidang komunikasi, dan yang terakhir globalisasi di bidang transportasi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Hebat, alhamdulillah, luar biasa. Kalian masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya ya? Baik, Ibu akan ulas kembali. Globalisasi adalah suatu proses tatanan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Secara hakikat, globalisasi adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang di sebuah wilayah, kemudian ditawarkan untuk diikuti bangsa lain. Itu adalah pengertian dari globalisasi. Selain dari pengertian, ternyata ada bentuknya ya. Bentuk globalisasi itu ada 5 bentuk. Apa saja? Globalisasi bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, dan transportasi. Itu. Terima kasih anak-anak, kalian masih ingat terkait materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Terima kasih ya. Baik, untuk selanjutnya, nah, Ibu punya 4 emoji, ya. Ada 4 emoji. Apa emojinya? Yaitu senang, sedih, marah, dan mengantuk. Nah, kalian silahkan tuliskan atau gambarkan ya. Gambarkan emoji, pilih salah satu gambar yang ada di layar. Nah, kalau misalkan sudah memilih salah satu, itu harus sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Gambar yang kalian gambar itu mewakili perasaan kalian hari ini, ya. Oke, selain itu kamu sampaikan alasannya kenapa kamu menggambar atau memilih gambar emoji tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Silakan gambar emoji sesuai dengan kondisi hati kalian masing-masing. Sudah? Siap ya? Oke. Selesai menggambar emojinya? Sudah. Sudah. Oke, kalau memang sudah, siapa yang mau menunjukkan gambar emoji kalian? Nanti Bu. Tanti. Nanti emojinya senang. Emojinya senang. Kenapa bisa senang hari ini? Karena kan tadi pagi cuacanya sejuk ya Bu. Iya. Jadi kita upacaranya tuh nggak panas. Oh iya, upacaranya nggak panas, jadi Iya. kita nggak terlalu panasan ya. Oke, terima kasih.
Kenapa Tia sedih? Saking buru-burunya ke sekolah, terus Tia lupa nggak bawa uang jajan gitu. Ada nggak yang bisa ngasih solusi? Aku Bu. Silakan. Gimana Nabila solusinya? Kebetulan Nabila bawa uang wajib. Jadi nanti lagi pinjamnya ke dia. Oke, terima kasih Nabila. Nanti Tia dipinjemin uang jajannya sama Nabila. Terima kasih Nabila ya. Baik, masih ada yang mau menunjukkan gambar emojinya? Siapa? Nurul. Gimana Boy Nurul? Gimana Nurul? Coba lihat. Wow, gambar apa itu? Emoji apa? Emoji marah. Marah. Kenapa Nurul marah? Aku marah karena ditinggalin sama Rini berangkat sekolah. Karena padahal kita udah janjian. Oh gitu. Tadinya Nurul sudah janjian sama Rini, tapi Rininya ternyata ninggalin Nurul gitu. Terus Nurul tuh kesel gitu ya. Nurul marah. Baik, ada yang tahu solusinya? Aku Bu. Ya, iya Rini, silakan Rin. Ini minta maaf sih Bu. Hah? Udah nggak nempatin janji. Gitu. Ya. Ini juga bukan tanpa alasan kan. Iya. Waktu itu karena mau piket ibu buru-buru jadi Mau piket. gitu kan. Iya, oke. Oke, gimana Nurul? Katanya Rini itu buru-buru ya, bukan tanpa alasan. Rini itu katanya mau ke sekolah tapi mau piket. Kalau nungguin Nurul mungkin kelamaan jadinya nanti kesiangan gitu kan. Gimana Nurul, dimaafin nggak? Dimaafin. Ore. Itu dong, jangan marah-marahan ya, jangan yang musuh-musuhan. Baik. Ada lagi yang mau menunjukkan gambar emojinya? Ya, silakan Rupiah. Iya, gimana? Kenapa? Coba Ibu lihat gambarnya. Rupiah ngantuk Bu. Rupiah ngantuk. Emang kenapa kok bisa ngantuk? Gara-gara scroll TikTok. Gara-gara scroll TikTok. Memang sampai jam berapa? Jam 12. Sampai jam 12 malam kamu baru tidur. Masya Allah. Siapa ada yang tahu solusinya? Farel Bu, Rel. Iya Rel. Gimana Rel solusinya Rel? kan anak sekolah nggak boleh tidurnya sampai jam 10 ke atas. Iya. Untuk pikiran juga kan. Iya. Berarti tidurnya harus jam 10. Gitu. Iya. Terus bangunnya juga pasti bangun pagi lagi kalau jam 10. Ya. Terus Kalau kalau sampai jam 12 berarti pasti ngantuk pas belajar juga Bu di sekolah. nanti bangunnya juga nanti Iya, kesiangan kesiangan. kan ya. Oke. Berarti solusinya jangan tidur malam-malam, jangan main scroll. Nah, kalau misalkan sudah memilih salah satu itu harus sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Gambar yang kalian gambar itu mewakili perasaan kalian hari ini. Oke, selanjutnya tadi sudah kalian menjelaskan emoji kalian masing-masing ya. Emoji yang kalian gambar itu merupakan perwakilan perasaan kalian saat ini. Baik, selanjutnya gapailah cita-citamu setinggi langit. Ibu punya kata-kata yang sangat luar biasa ya. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Di sini siapa yang punya cita-cita? Tentunya punya semuanya ya. Iya, gimana Nurul? Nurul ingin menjadi pengusaha yang sukses biar nanti produk-produk Nurul bisa menembus ke pasaran dunia. Oke, hebat cita-citanya. Ada lagi yang bercita-cita menjadi pengusaha. Farel, oke. Pengen jadi pengusaha sukses biar bisa membagian orang tua Bu. Oke, luar biasa cita-citanya sangat mulia ya. Farel punya cita-cita ingin menjadi pengusaha sukses. Kalau sudah sukses bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Oke, terima kasih. Supaya kalian semangat nih ya, Ibu punya tepuk-tepuk nih ya, biar kalian semuanya pada semangat lagi. Bisa tepuk semangat? Bisa. Oke, kita bareng-bareng tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Ya. Satu kali lagi kita tepuk SMP Negeri 2 Cimarga. Masih ingat? Masih. Tepuk SMP Negeri 2 Cimarga. Siap bergerak berprestasi. Selanjutnya bisa dilihat di layar di depan ya. Itu ada gambar apa kira-kira? Ada kopi, ada kebun teh, ada kedelai. Indonesia. Kira-kira ini
gambar tentang apa saja ya? Perdagangan. Tentang ada ekspor dan impor, berarti ada perdagangan. Luar biasa, punya udah ketemu ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari materi tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan submaterinya adalah perdagangan internasional. Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat perdagangan internasional dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan hambatan perdagangan internasional dengan tepat. Dan yang kelima adalah siswa mampu menyajikan hasil analisis perdagangan internasional dengan baik, berani, dan percaya diri. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan belajar kita hari ini ya. Baik, selanjutnya adapun mekanisme pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah kita akan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok ya. Lalu akan ada kegiatan presentasi. Nanti akan Ibu bagi dulu kalian menjadi 5 kelompok ya. Setelah Ibu bagi menjadi 5 kelompok, silakan nanti kalian berdiskusi tentang materi yang nanti akan Ibu berikan. Ya, untuk selanjutnya kita akan ada presentasi kelompok dan tanya jawab serta evaluasi. Baik. Ibu ada sebuah video, silakan kalian simak videonya, dianalisa semuanya ya videonya. Dari video yang sudah kalian simak tadi ya, kita tonton bersama-sama bahwa video tersebut berkaitan erat dengan perdagangan internasional. Terus punya sebuah pertanyaan ya. Setelah kalian menonton atau menyimak video tadi, mengapa Indonesia masih mengimpor kedelai dari Amerika? Cari penyebab dan solusinya. Nanti silakan dengan kelompok kalian cari penyebab dan solusinya ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menyebarkan link yang nanti Ibu kirim di WA group. Silakan link tersebut kalian buka, dipelajari, dibaca dengan teliti ya. Nah, setelah itu Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok dalam pembelajaran hari ini. Untuk kelompok-kelompok pembelajaran hari ini yang sudah Ibu buat ya, nama-nama kelompoknya ya. Sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu kirim di WA grup ya, bisa kalian baca kembali ini nama-namanya. Baik. Nah, sekarang silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah?
Sudah. Kalian sudah duduk di kelompok masing-masing. Kalau sudah, silakan kalian persiapkan ya tugas-tugasnya, yaitu yang pertama sebagai ketua, notulen, dan pembicara presentasi. Jadi silakan 3 orang perwakilan nanti presentasi ke depan dengan tugas-tugas yang sudah ditentukan oleh kelompoknya masing-masing ya. Kalau sudah ditugaskan masing-masing, ini Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti silakan kalian bekerja dengan kelompoknya. Ini kelompok 5 ada di sini ya. Oke, silakan. Ya, LKPD-nya. Iya, silakan. Itu ada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan dilihat, dipelajari. Ibu sudah memberikan link kepada kalian lewat WA group ya, di mana link tersebut di situ ada 3 link tentang literatur berkaitan dengan materi perdagangan internasional ya. Nah, cara mengerjakan LKPD ini adalah silakan kamu buka linknya, kamu pelajari ya, kamu baca. Setelah itu silakan kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah Ibu cantumkan di LKPD, yaitu sebanyak 5 pertanyaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke. Kalau memang ada Bu. Oke, sudah ya. Silahkan dipelajari, dibaca kelompoknya, diskusikan permasalahan dan cari solusinya ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah selesai diskusi kelompoknya. Sekarang silakan kalian presentasikan masing-masing kelompok di depan kelas ya. Siapa kelompoknya yang sudah siap? Kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1 dipersiapkan di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi perdagangan internasional. Bersama saya Elsa sebagai moderator, lalu rekan saya Kustanti sebagai pemateri, lalu Nurul sebagai matolen. Presentasi akan saya mulai. Silakan pemateri. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan 2 negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah perbedaan budaya antar suatu negara, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara, serta perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ada 2 penyebab mengapa Indonesia masih mengimpor kedelai dari Amerika, yaitu karena faktor internal, lemahnya kapabilitas sistem politik Indonesia, dan faktor eksternalnya adalah karena adanya liberalisasi sektor pertanian Indonesia. Lalu, solusi yang diberikan pemerintah agar Indonesia tidak mengimpor kedelai dari Amerika yaitu dengan melakukan pengelolaan komoditas pertanian yang harus dilakukan di lahan dengan skala yang luas, bahkan hingga 1 juta hektar. Tapi memang dalam skala yang luas, keterampilan ekonomi sehingga percuma kita juga bisa berproduksi tapi sedikit. Gak akan lalu apa-apa terhadap yang diimpor-impor tadi, ujar Bapak Presiden. Selain kedelai, komoditi yang diimpor dari negara Indonesia diantaranya adalah sayur mayur, minyak mineral, pupuk, jagung, dan kopi.
Baik Pak, itu dia tadi pemaparan materi terkait perdagangan internasional. Selanjutnya sesi tanya jawab saya berjumpa ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, perwakilan dari Filipina. Izin bertanya, selain kedelai, komoditi apa saja yang diimpor negara Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 5 atas pertanyaannya yang akan dijawab oleh Notulen. Silakan. Baik, izin menjawab dari kelompok 5. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya: sayur mayur, minyak mineral, bahan bakar, pupuk, jagung, dan kopi. Sudah. Bagaimana kelompok 5? Apakah sudah cukup? Baik, itu dia tadi presentasi dari kelompok 1 terkait materi perdagangan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke. Untuk selanjutnya siapa yang siap presentasi ke depan? Tadi kelompok 1 sudah. Kelompok mana lagi? Kelompok 5. Kelompok tiba pada kelompok terakhir yang akan melakukan presentasi. Silakan kelompok 5 tampil di depan kelas. Silakan. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini adalah presentasi terakhir yaitu dari kelompok kita. Di sini kita akan mempresentasikan tugas IPS terkait materi perdagangan internasional. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Chelsea sebagai moderator dan rekan saya ini sebagai pembaca materi dan Pipit sebagai notulen. Baik, presentasi akan kita buka. Silakan materi. Perdagangan internasional adalah kegiatan mengekspor dan mengimpor barang atau jasa dari satu negara ke negara lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selain kedelai, masih ada beberapa macam komoditi impor Indonesia, diantaranya peralatan elektronik, kendaraan, fashion, alat medis, buah, dan sayur. Ada dua faktor kenapa Indonesia masih mengimpor kedelai dari Amerika, yaitu karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah lemahnya kapasitas sistem politik Indonesia, dan faktor eksternal yaitu adanya liberalisasi sektor pertanian Indonesia. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional antara Amerika dan Indonesia adalah karena adanya perbedaan iklim, perbedaan letak astronomis dan geografis di Indonesia dan Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fitria dari kelompok 1. Saya akan bertanya, apa solusi yang diberikan pemerintah agar Indonesia tidak lagi mengimpor kedelai? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas pertanyaannya. Pertanyaan akan kami jawab. Silakan notulen. Seharusnya pemerintah melakukan pengelolaan komoditas pertanian harus dilakukan di lahan dengan skala yang luas, bahkan hingga 1 juta hektar, sehingga dapat menghasilkan produksi yang cukup bagi masyarakat. Hal ini dinilai dapat menyelesaikan masalah impor pangan selama ini. Baik, terima kasih. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang silahkan kalian simpulkan dari hasil presentasinya berikut dengan masukan-masukan dari teman-teman kalian ya. Nanti silakan dirembukan dengan kelompoknya kembali ya. Silakan disimpulkan. Silakan kelompok 5 mau menyimpulkan hasil diskusinya. Silakan dibacakan saja hasil kesimpulannya. Oke, kesimpulannya
Indonesia masih mengimpor kedelai dari Amerika karena produksi kedelai di Indonesia tidak didukung oleh industri perbenihan yang kuat, mekanisasi usaha tani berskala besar serta efisien, dan juga lahan khusus kedelai yang luas. Aturan masuknya, kedelai dalam komoditas impor yang tidak dilarang. Harga kedelai impor lebih murah daripada lokal dalam keadaan normal. Solusi yang diberikan pemerintah agar Indonesia tidak lagi impor kedelai adalah pengelolaan komoditas pertanian harus dilakukan di lahan dengan skala yang luas, bahkan hingga 1 juta hektar, sehingga dapat menghasilkan produksi yang cukup bagi masyarakat. Hal ini dinilai dapat menyelesaikan masalah impor pangan selama ini. Pendorong terjadinya perdagangan internasional antara Amerika dan Indonesia adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan harga barang, perbedaan kualitas barang, dan perbedaan gaya produksi. Pengertian perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini, bahwa perdagangan internasional itu adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih, ya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Pengertian dari perdagangan internasional. Untuk selanjutnya itu ada faktor pendorong perdagangan internasional. Ada apa saja? Itu ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, ada sumber daya manusianya, perbedaan IP atau ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu ada perbedaan budaya dan perbedaan harga barang, upah dan biaya produksi. Itu adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Untuk selanjutnya ada manfaat. Selain ada faktor pendorongnya, ternyata ada manfaatnya juga ya perdagangan internasional. Apa saja? Di sini adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara terpenuhi kebutuhan barang dan jasanya. Oke. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, membuat ciri khas yang tidak dihasilkan oleh negara lain. Jadi satu negara kalau misalkan dia memproduksi suatu barang, dia mempunyai ciri khas tersendiri, gitu ya. Yang ketiga, produk yang melakukan perdagangan internasional, bukan produk tapi penduduk ya. Penduduk yang melakukan perdagangan internasional akan mendapatkan barang dan jasa dengan mudah dan murah, gitu ya. Kalau misalkan Indonesia memproduksi suatu barang dan jasa, nah penduduk tersebut akan mendapatkan barang dan jasa secara mudah dan murah, ya. Nah, untuk selanjutnya meningkatkan hubungan persahabatan. Jadi kalau misalkan perdagangan internasional dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, itu akan terjadi persahabatan, gitu ya. Yang selanjutnya adalah mendorong kegiatan produksi, pendapatan negara meningkat, lalu mendorong iptek, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran, ya. Itu adalah manfaat perdagangan internasional. Lalu ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat dari perdagangan internasional adalah perbedaan mata uang, kualitas sumber daya rendah, kebijakan impor dan ekspor suatu negara, adanya organisasi ekonomi regional, ya. Oke, itu adalah kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, Ibu sudah menyimpulkan materi ya terkait materi yang kita bahas hari ini, yaitu perdagangan internasional. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tes tertulis ya, tes secara tertulis. Nanti soalnya silakan kalian bisa lihat di layar ya. Oke. Hasil tes tulis kalian sudah ada di meja Ibu, sudah dikumpulkan. Nanti hasilnya akan Ibu share ke kalian melalui WA group ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah dari sekian materi yang sudah kita laksanakan hari ini, pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan atau misalkan ada yang belum paham terkait materi yang kita pelajari hari ini? Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah. Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya. Kalau memang semuanya sudah paham, kita akan merefleksikan kegiatan kita hari ini. Silakan siapa yang mau merefleksikan? Oke, silakan Kustanti.
Indonesia sama Amerika tuh terlibat di perdagangan internasional lewat kedelai ini gitu. Ya, perasaannya gimana setelah mempelajari kegiatan hari ini? Perasaannya senang ya, karena nanti setelah belajar materi perdagangan internasional sekarang sudah tahu ya, ternyata Indonesia itu melakukan perdagangan internasional dengan Amerika. Oke, baik, terima kasih. Tanti, ada lagi yang lain? Aku Siapa hari ini? Silakan. sama kayak nanti, jadi aku bisa tahu perdagangan internasional, terus faktor juga perdagangan internasional juga. Ya, oke, baik, terima kasih. Rini dan Tanti tadi sudah merefleksikan ya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan materi perdagangan internasional. Sekarang sudah mulai bertambah ya pengetahuannya terkait perdagangan internasional. Baik, anak-anak, ibu punya sebuah pesan moral untuk kalian ya, di mana perdagangan yang dilakukan dengan sikap jujur dan terbuka akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Maka ketika kita melakukan sebuah perdagangan, pegang teguhlah yang namanya Kejujuran. Baik, tadi pesan moralnya mudah-mudahan bisa diimplementasikan pada kegiatan kita sehari-hari, yang nanti misalkan kalian menjadi pengusaha, menjadi pedagang, bisa bersikap jujur dalam berusaha ya. Nah, baik anak-anak, kita sudah di penghujung kegiatan belajar kita ya, di mana minggu depan ya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang ekonomi kreatif ya. Nanti akan kita pelajari bersama terkait materi ekonomi kreatif. Anak-anak, terima kasih mengucapkan untuk kegiatan belajar kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda, yaitu materi ekonomi kreatif. Baik, ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.